Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi Ahad ini kita kembali berkumpul bersama di Masjid Safatul Marwah untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu Islam. Salawat serta salam kita curahkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan syahabatnya. Semoga kita semua umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sebelum kita mulai kajian Ahad pagi ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada Ahad pagi ini insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan Rosyadi. Insyaallah beliau akan menyampaikan materi-materi tentang ilmu Islam. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhu'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi zulmatil layli idza yaghshaha. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa sahbihi allati kanatil jannatu ma'waha. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal muhtaram, para orang tua, para sesepuh, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Juga yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Nandang Hidayat. Alhamdulillah, doakan semoga beliau sehat panjang umur, amin. Juga ada Ustaz dan Mukarram Ustaz Amir bin ZA SAG SPDI. Mudah-mudahan semua para guru-guru, para orang tua, para sesepuh hari ini diberikan amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ahad ini di bulan ini sudah masuk Zulqa'dah belum? Sudah. Ya, di akhir Syawal
dan awal masuk bulan Zulqa'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, juga bisa meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya syukur itu ialah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajlihi, yakni mentasarrufkan, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita agar selalu dipakai taat dan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala abdan syakura, hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan wasilah beliau, dengan pelantara baginda Muhammad, adanya kita di alam muka bumi ini. Karena sesuai dengan hadis qudsi yang Allah firmankan, laulaka lamma khalaqtul aflaq, andaikan tidak ada aku menciptakan wahai engkau Muhammad, maka yakin akan tidak menciptakan alam muka bumi beserta isinya. Jadi jelas kita bersyukur kepada Nabi Muhammad dengan selalu membaca sholawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suara kita jelas. Kita melanjutkan kajian kita yang lalu, akan kita sambung, yakni di halaman 19. Fihi sab'atu wa salasuna mau'izatun. Jadi kalau masih ingat yang lalu itu, sebelum ini awal pertama saya kajian subuh setelah melewati beberapa bulan, yakni dari bulan Sya'ban, setelah itu kemudian Ramadan dan Syawal, dan ini adalah awal, maka sudah terlalu lama kalau kita sambung. Setidaknya kita tahu yang awal itu pembahasan kita tentang, siapa yang ingat? Dapat hadiah dari Ustaz Amir. Tidak ada ya. Jadi yakni radha'il qulub. Dulu 2 bulan yang lalu kita mengetahui tentang bagaimana tingkah hati kita, bagaimana hati itu harus diisi dengan rasa syukur, khauf, roja dan syukur, dan menghilangkan seluruh penyakit-penyakit hati. Dan pada saat ini, yakni maqalah yang awal, yang pertama, diriwayatkan ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abi Dzar al-Ghifari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Dzar, qala li Abi Dzar radhiyallahu anhu wa ismuhu Jundub min Junadatin. Jadi Abi Dzar itu alam laqab, kalau istilah di kita samaran, paham ya? Alam laqab itu ada di nama-nama itu, ada alam kunyah, ada alam laqab, yakni menyebut nama bukan dengan nama aslinya. Ya, kayak mohon maaf,
Pak Hamdani disebutnya siapa? Nah, begitu. Itu namanya alam lakob, sebutan yang sekira orang jadi akrab. Maka nama Abi Dzar Al-Ghifari ismu Jundub bin Junadatin. Ya. Jundubun min Junadatin. Kalau di Sulawesi itu dulu Abi Dzar bilangnya bukan Abi Dzar, tapi pakai S, Abisar. Begitu saya ngajarin anak-anak Iqra di sana, saya tanya, siapa namanya? Abisar, Pak Ustaz. Kata dia Abisar. Jadi sulit untuk menyebutkan huruf za atau za. Maka kemarin itu pas sebulan di sana kita ajarkan surat Az-Zalzalah. Biasa baca orang izah dia bisa silsilah. Nah begitu. Karena memang aksen lidahnya tidak bisa. Jadi bilangnya Abisar Al-Ghifari. Nah, padahal Abi Dzar Al-Ghifari. Apa sabda Rasul? Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abi Dzar, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amiqun, sesungguhnya lautan amat sangat dalam. Maksudnya dijelaskan ay ahsanun niyati fi kulli ma ta'ti wa tadri li tahsilil laka li ajri wan najah. Maksud diperbaiki perahu adalah perbaiki niat kita. Ya. Diserupakan niat dengan perahu, yakni wajah musyahabahnya, persamaannya adalah sama-sama mengandung unsur membawa rombongan. Perahu biasanya bawa orang kan. Nah, niat pun sama. Ada yang dikaitkan dalam hati, yakni niat. Maka diserupakan niat seperti perahu. Maka perbaharuilah niatmu. Fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan amat sangat dalam. Maksudnya sesungguhnya kehidupan ini jauh untuk kita tempuh, sehingga niat kita selamat dari bangun tidur hingga tidur lagi dengan niat yang baik. Apa kata Nabi? Ya. Setiap sesuatu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyati. Itu kalau kita bedah bahasa Arabnya, innamal itu awadatul insya'ah. Artinya sesungguhnya, udah benar-benar pakai. Kalau sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat baik, tentu akan dicatat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pesan sama kita, perbaharuilah safinah, yakni perahumu, sesungguhnya lautan amat sangat dalam. Maka kita hadir pada hari ini setelah sholat subuh berjamaah, niat ikhlas duduk, yakni mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan, ya, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlis niyataka fa'aunallah bihasabi niyatik. Ikhlaskanlah perbuatanmu, sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada tergantung niat kalian. Kalau ikhlas, insya Allah niatnya lurus. Ya, maka kita ngaji, walaupun yang mohon maaf, yang menyampaikan yang mudah, tapi kalau itu kebenaran ikhlas kita dengarkan. Ya. Kalau istilah orang dulu bilang, kalau memang keluar mohon maaf dari pantat ayam, kalau memang telur kambing, ya nanti digoreng di rumah. Gitu. Jadi jangan lihat keluarnya, tapi apa yang keluar. Maka sedikit lagi perhatikan,
kita niatkan pada hari ini ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada konsumsi ini ya? Ada. Hah? Ada bu? Nggak dibagiin sekarang biar nggak bete. Silakan ya. Jadi apa tadi niatnya? Apa pesan Nabi yang pertama? Perbaharui niat. Tadi yang malas masjid, berangkat ke masjid niat ikhlas mengharap ridho Allah Ta'ala. Kita bersyukur di kota gampang masjid semeter 2 meter nyampe, selang 3 rumah nyampe, aja kedengeran kamar masuk suara aja karena dekat. Coba di Sulawesi masuk mau terawih dari jam 5 berangkat jam 5 sore, ada orang Tangerang berangkat dari jam 5 sore, boro ke pasar dulu beli bukaan. Artinya kita yang dekat, ayo rame-rame memenuhi masjid. Kalau orang-orang di sana, maka saya bilang waktu di sana itu saya bilang begini, bapak-bapak ibu hadirin semua, kita ini orang di desa semua dapat pahala sangat besar. Kami di kota merasa cemburu dengan pahala yang kalian dapatkan. Karena apa? Jalan yang kalian dari rumah sampai ke tempat ini, masya Allah luar biasa itu pahala yang amat sangat besar. Kami di kota hanya dekat berapa langkah tidak sampai tuh, kata saya begitu. Mereka senang karena apa? Jauh. Dari jam 5 sore kita berangkat sampai sana baru azan maghrib hampir sampai jam lebih. Maka kita yang dekat jangan kalah. Karena apa? Kita bersyukur. Gak ada orang yang minta begitu lahir niat berdoa kepada Allah biar dilahirkan di kota kita. Itu udah ketentuan Allah. Orang juga gak pengen tinggal di kampung, itu udah takdir Allah. Maka bagaimana kita tinggal meniatkan agar supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan Nabi kepada Abu Dzar masih satu kalimat. Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Wahai Abu Dzar, ambillah bekal yang banyak, bekal yang sempurna. Sesungguhnya fa inna safara ba'id, perjalananmu amat sangat jauh. Ya. Jangankan jalan-jalan jauh, ibu-ibu aja contohnya mau ke Tanjung Pasir atau ke Ancol atau ke mana? Cibodas di Cianjur atau di Dompet ke Bandung ke Lembang, itu jalan-jalan 2 hari padahal bekalnya apa tahu dibawa setas. Benar. Untuk apa? Kalau biar di sana enak, biar nanti di sana nggak lapar, nggak jajan, karena punya bekal. Itu yang sekira-kira bakal balik lagi besok pulang. Bekalnya baik. Apalagi fadinna safaru ba'id, perjalanan hidup di dunia menuju akhirat jauh lama. Maka kalau ada orang meninggal dunia nggak punya bekal, kalau kata saya mati konyol. Benar. Orang mau berangkat pulang kampung nggak mau bekal, kira-kira sama orang kampung dikatain nggak? Katain mau ngapain? Kerja di Jakarta lama-lama pulang nggak bawa duit, mending nggak usah kerja, ketahuan nyawa di kampung. Benar? Ya analoginya begitu. Orang hidup di dunia lama, mohon maaf, ngaji enggak, sholat enggak, ribetin doang. Sama ustaz gedor, sama kiai enggak senang, buat apa? Mending pulang kampung, meninggal dulu. Paham ya? Artinya sesungguhnya perjalanan amat sangat jauh. Nabi sudah pesan kepada Abu Dzar, khudziz zada kamilan, ambil bekal yang banyak. Sesungguhnya perjalanan amat sangat jauh. Ya. Maka di sini dikatakan untuk apa? Fil akhirati fi ghayati ta'am, yakni bekal buat di akhirat, puncak daripada usaha kita yang kita lakukan. Karena pada dasarnya hidup itu tidak terlepas dari rumput dan hama. Orang kalau nanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Benar? Coba di mana orang nanam rumput tumbuh padi? Nggak ada. Maka kebaikan yang kita lakukan pasti banyak yang tidak suka, karena memang itu qudratullah, sunnatullah. Ya.
Nabi berdakwah, maka ada lawannya. Siapa lawannya? Abu Jahal, bapak kebodohan Abu Jahal. Waktu Nabi Musa berdakwah, ada lawannya siapa? Halo. Siapa? Fir'aun. Dia menceces sama iblis, ngobrol bareng. Kalau Fir'aun itu, tapi iblis benci sama Fir'aun. Karena apa? Segitu iblis enggak ngaku bandel, yakni enggak mau melaksanakan perintah Allah, tapi iblis mah enggak sampai ngaku Tuhan. Makanya dia benci sama Fir'aun. Fir'aun masih gitu ngaku Tuhan. Ya. Orang yang paling sombong adalah Fir'aun. Nah, kemudian pesan dari Nabi kepada Abu Dzar yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Perbaharui niat supaya niat apa tinggal hidup selama di dunia niatnya ikhlas lillahi ta'ala, harap ridho Allah ta'ala. Kedua, ambillah yakni kerjakanlah amal ibadah agar kita punya bekal untuk perjalanan. Sesungguhnya fa inna safara ba'id, perjalanan kita menuju akhirat amat sangat jauh. Yang terakhir, wa khaffifil himla fa innal 'aqabata ka'ul bi fathil kaf wa dhamil hamzah. Ya Abida, ringankanlah bebanmu. Sesungguhnya perjalanan aqabata qu'ud yakni ay tulu'il aqabal jibal su'ud fa innal umur al-akhirah syabihatil bil bahri ahid wa bis safari ba'id wa bil 'aqabati su'ubati li kasratil aqwal. Orang kalau mau menaik hiking ya bahasanya menenangnya, naik gunung pasti berat bebannya. Kalau dia bawaannya banyak, maka diserupakan, disamakan orang yang sedang berjalan menuju puncak, yakni puncak amal kebaikan, pahala yang dia cari, maka ringankanlah bebannya. Maksudnya apa? Jangan terlalu lama-lama berlena-lena dengan kehidupan dunia. Jadi sekali lagi, karena kita tinggal di dunia, makhluk yang Allah ciptakan awal adalah Nabi Adam alaihi salam asli, yakni tinggalnya di surga, maka suatu saat kita pun akan kembali ke surga. Amin ya rabbal alamin. Cuma sebelum masuk ke lemari, baju kalau kotor pasti dicuci. Saya lihat di laundry juga tidak ada orang begitu laundry langsung dimasukkan ke lemarinya, langsung ditap, tapi dimasukin dulu ke mesin cuci. Tergantung, kalau yang kotor banget agak lama cucinya. Maka kita sebetulnya makhluk surga akan kembali ke surga, namun bagaimana nanti tergantung perbuatan dosa kita, dicucinya agak lama apa sebentar. Ada kisah Malaikat Jibril alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari umat baginda Nabi yang masih ada di dalam neraka. Wahai Jibril, carilah umatku, masihkah tersisa di neraka? Jibril nyari ke dalam neraka. Padahal neraka yang kita tahu di Quran adalah api yang amat sangat panas. Tapi kenapa Malaikat Jibril tidak terbakar di dalam neraka? Jawabannya mendapatkan ridho Allah, yakni perintah dari Allah dia laksanakan. Lantas kenapa para ulama mentafsirkan ketika orang mempunyai dosa kemudian dimasukkan neraka itu panas? Karena yang membuat panas adalah bukan apinya, tapi dosa kitanya. Maka cari bekal yang banyak untuk kembali ke akhirat, karena kita aslinya Nabi Adam alaihissalam adalah bapak moyang kita menurut sejarah, yakni nasab-nasab kita bersambung terus, ya nenek moyang kita, sehingga semuanya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Minti kemudian wanufikha fil ruh, ditiupkan ruhnya kita, kemudian dalam usia kandungan 4 bulan dalam perut ibu kita,
bisa bergerak. Maka ada istilah kita makhluk sebagai makhluk, yakni sifatnya tanah, ya, jangan bersifatlah langit, tidak matan tanah. Artinya tanah merendah, air juga gak bakal naik kalau ke atas, air mah turunnya ke bawah. Ilmu pun begitu. Kalau kita sudah duduk di majelis taklim, duduk di halaqah orang-orang saleh, janganlah kita bawa ego kita, copot dulu semuanya. Mohon maaf, kami kemarin kumpul di pesantren, itu anak-anak semua, anak muda umur 35, 30 tahun kumpul di sana terdapat kiai. Mereka pun pada punya jamaah, mereka punya santri, kawan-kawan saya. Kemudian setelah di pondok sama rata, nggak membawa namanya baju kegagahan, tidak membawa saya anak RTO, saya anak lurah, tidak, tapi sama. Kenapa? Untuk mengharapkan manfaat ilmu dari gurunya. Ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj, malaikat Jibril naik, ya, Nabi Musa alaihissalam ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Musa, ikhlaq alaika, wahai Musa, lepaskanlah sendalmu. Maka ulama mufassirin mengatakan maksud lepaskan sendal, intinya ketika kita taklim, kita belajar, copot jabatan kita, taruh dulu di rumah, jangan dibawa ke majelis taklim. Bawa orang tua, copot dulu orang tua, yang taruh di rumah. Saya lagi ngaji, jadi masuklah itu ilmu. Ya, kalau kita merasa oh saya lurah, yang ngapain bocah, bocah didengerin, nggak dapat apa-apa, mending pulang. Betul. Itu tafsir daripada ya Musa, ikhlaq ya nabi, copotlah sendalmu, ya dicopot jabatanmu, copot kesombonganmu. Ketika duduk bersama-sama, kita rata semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar, wa akhlis al-amala fa inna naqida basir. Wahai Abi Dzar, ikhlaskanlah amal-amal perbuatan yang engkau lakukan, karena sesungguhnya perbuatan hasan wal qabih, perbuatan baik dan jelek, basirun, itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sering kita baca dalam Quran, ya, ikhlas itu kata Quran jumlahnya berapa? Berapa juz? Bapak-bapak berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Iya, jadi ini pengajian ibu-ibu tuh suara 6.666 ayat. Ada satu surat namanya Al-Ikhlas. Saya baca barangnya, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya ada enggak? Ikhlasnya ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya? Enggak ada. Kalau surat-surat yang lain Al-Lahab, tabbat yadaa Abi Lahab wa tab, ada Lahab, Asy-Syura, Al-Imran menceritakan keluarga Imran, Luqman, ada kata-kata itu, tapi Al-Ikhlas tidak ada dalam kata Al-Ikhlas. Apa surat Al-Hujurat tidak ada kata ikhlas. Yakni ikhlas itu tidak kelihatan. Ya, ikhlas mah adanya di hati. Tidak bisa orang menghukumi oh dia ikhlas nama belajar, tidak bisa. Karena ikhlas mah masing-masing kita punya hati. Tidak ketahuan ikhlas di dalam hati. Walaupun dia rajin, tawadhu, kelihatan, kalau urusan ikhlas tidak kelihatan. Kayak tadi surat Al-Ikhlas, kata-kata ikhlas tidak ada di situ. Artinya yang tahu kita ikhlas atau tidak adalah diri kita sendiri.
Maka Nabi pesan kepada kita, ikhlaskan niat kita dan ikhlas beramal agar fa'inna nafkida basiru, amal yang kita lakukan ada timbangan baik dan buruknya. Mudah-mudahan kita menjadikan ini hari menjadi amal yang ikhlas sehingga amal-amal kita semua dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kesimpulan yang pertama adalah kita harus perbaharui niat kita dalam setiap harinya agar selalu menjadi orang-orang yang baik. Karena kita kumpul bersama orang-orang yang baik, walau kana minal asma, walaupun kita tadinya bukan orang yang baik, tapi kumpul sama orang-orang baik, mudah-mudahan menjadikan orang yang baik. Tapi sebaliknya, man sahibal asrar ja'alallahu ta'ala minal asrar wa kana minal akhyar. Orang kalau kumpulnya orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang rusak, orang-orang yang bodoh, maka tadinya walaupun kita orang yang baik, Allah jadikan kita orang yang tidak baik karena kumpul bergaul berhubungan sama orang-orang yang tidak baik. Maka mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah pelantara kumpulnya kita lagi bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, jembat rezeki, luas rezeki, anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tua yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Yang terakhir sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama karena masih ada waktu. Ngaji itu dikit yang penting dapatnya daripada banyak acak-acakan. Ada istilah qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit yang penting dapat daripada banyak acak-acakan. Yang tidak dapat yang penting pas ya. Sudah berapa menit memang ya. Kita berdoa, kata ulama, kita itu seperti air mustakmal. Artinya kalau air mustakmal bisa dipakai wudu enggak? Kalau bisa tidak? Tidak bisa karena qahirun. Air yang dipakai wudu itu suci, yang mensucikan. Nah, ibarat doa kita seperti air mustakmal. Maksudnya kita mustakmal digabungin semuanya menjadi air qahirun. Yakni doa kita belum tentu dijabah satu orang, tapi kalau dikumpulin begini banyaknya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa yang kita inginkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam habibil murtada sayyidil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin ya qawiyyu ya matin ya akramal akramin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya arhamar rahimin iqdi hawaijana dunyawiyata wa ukhrawiyah wa waffiqna bi islahin niyyah bi jahi nabiyyina
سيدنا محمد خير البرية وأهل بيته ذوي النفوس زكية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا إننا نتوسل إليك بتلاوة كلامك الكريم وبذكر أسمائك العظيم وبجاه نبيك الكريم. أصلح لنا صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا يا رزاق يا فتاه يا عليم. فأتنا سؤالنا يا الله، فأتنا سؤالنا يا الله، فأتنا سؤالنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خذنا صفا وتحت